Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Buntut kasus mantan camat Taniwel Timur, Gema Furu unjuk rasa di kantor DPD Maluku. Gerakan mahasiswa Alifuru atau Gema Furu berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu 7 Agustus 2024. Dalam aksi itu mereka membawa sejumlah poster berisi kecaman atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan camat Taniwel Timur, Royke Martin Madobaafu. Sebuah kain putih berukuran 3 meter dibentangkan, tertulis tangkap pelaku kekerasan seksual, bangunkan polisi tidur. Korlap aksi Rikhat Kariu mengungkapkan aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja kepolisian yang hingga kini belum menangkap tersangka, padahal sudah dijadikan DPO setahun yang lalu. Dikatakan tujuan utama aksi ini adalah untuk meminta DPRD menjembatani pertemuan Gema Furu dengan Kapolda Maluku. 3 poin tuntutan Gema Furu yakni yang pertama menuntut DPRD Provinsi Maluku untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kapolda guna membahas penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang ditangani oleh penyidik Polda Maluku. Kedua, mereka menuntut pertanggungjawaban DPD Maluku dalam kaitan dengan tanggung jawab memberikan pelindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Yang ketiga, menuntut DPRD Provinsi Maluku mengusulkan Kepala BKD untuk memberhentikan status ASN Royke Martin Madobaafu. Akan melaksanakan dan juga kesadaran ketong merasa terpanggil sebagai orang basudara sesuai dengan filosofi orang Maluku, potong di kuku rasa di daging. Untuk itu berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Taniwel 2 tahun yang lalu, di mana seorang camat dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Untuk itu dalam proses penanganannya, ketong merasa bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polda Maluku terkesan pembiaran terhadap pelaku kekerasan seksual dan tidak pernah ditahan. Sekarang statusnya sudah DPO. Untuk itu, ketong minta dari DPRD Provinsi Maluku bersama-sama dengan ketorang untuk memanggil Kapolda Maluku untuk menjelaskan kasus ini. Ketong duduk bersama dan juga ketorang punya tuntutan di saat ini ada 3 tuntutan. Yang pertama, ketong meminta DPRD Provinsi Maluku untuk mengundang Kapolda Maluku hadir di tempat ini untuk ketong bersama-sama meminta pertanggungjawaban atas kasus yang sementara berjalan ini. Yang kedua, ketong meminta dari DPRD Provinsi Maluku untuk bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya lewat Komisi 4 terkait dengan hak-hak daripada korban kekerasan seksual. pasti memiliki anak-anak, pasti memiliki darah daging yang berjenis kelamin perempuan. Provinsi Maluku yang sangat beta hormati. Beta berdiri mewakili salah satu perempuan saya yang saat ini sedang menangis dan berteriak karena Direkomendasi P3 dan Golkar, Aziz Hentihu dan Gadis Umasugi dipastikan maju Pilkada Buru 2024. Aziz Hentihu dan Gadis Umasugi dipastikan akan maju dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Buru tahun 2024. Pasalnya, kedua alek Provinsi Maluku ini telah menerima rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Partai Golkar. Aziz Hentihu sebagai calon bupati dari Partai P3 dan Gadis Umasugi sebagai wakil bupati dari Partai Golkar. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemenangan Aziz Hentihu, Abidin Kabau, kepada tribunambon.com Rabu 7 Agustus 2024. Disebutkannya rekomendasi dari kedua partai tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP P3 serta Golkar pada 31 Juli 2024. Bahkan tim pemenangan telah menetapkan tagline yaitu basis
yang merupakan singkatan dari Bank Asis Gadis, sebagai simbol persatuan dan komitmen mereka. Lanjutnya, dalam proses pengeluaran rekomendasi tersebut turut hadir pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah kedua partai. Namun meski telah mengantongi dukungan dari dua partai besar, rencana penjemputan pasangan calon Asis Hentihu dan Gadis Umasugi belum ditentukan. Ia mengungkapkan timnya masih berupaya melobi beberapa partai lain untuk bergabung, seperti Partai Demokrat, Perindo maupun PDIP Kabupaten Buru. Ia mengaku ketiga partai itu telah memberikan lampu hijau untuk berkoalisi dengan Asis Hentihu. Diketahui Partai P3 memiliki 5 kursi legislatif di Kabupaten Buru dan 2 kursi di provinsi, sedangkan Partai Golkar memiliki 3 kursi legislatif saja. Total kedua pasangan ini memiliki 8 kursi legislatif, sehingga telah memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU Kabupaten Buru pada tanggal 27 Agustus 2024. Kami DP Partai Golkar memberikan surat keputusan kepada Saudara Ajis dan Saudara Gadis untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bulu. Kami memberikan surat keputusan ini dan surat keputusan ini final karena dengan pertimbangan baik pertimbangan sosial, pertimbangan politik dan tentu pertimbangan saintifik bahwa hasil survei yang terbaik hari ini dan insya Allah menjadi terbaik buat masyarakat. Amin. Itu dengan kita memberikan dukungan penuh kepada Saudara Ajis dan Saudara Gadis untuk menjadi bupati dan wakil bupati periode 2024-2029. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin baik Bupul. Bikin baik Bupul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas Beng Idrus Duwila dan Arifin Latbual dipastikan maju di Pilkada Buru Maluku 2024. Beng Idrus Duwila dan Arifin Latbual dipastikan akan berpasangan dalam ajang pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Buru Maluku 2024. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Beng Idrus Duwila Kecamatan Batabual, Dulman Makatita. Ia menyebutkan pasangan ini telah mendapatkan dukungan dari partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Demokrat. Yang menjelaskan Arifin Latbual telah menginstruksikan kepada orang kepercayaannya untuk menyebarkan kabar berupa foto kedua pasangan ini untuk di Pilkada Buru 2024. Diketahui Arifin Latbual merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Buru. Lanjutnya, tim sudah melakukan pertemuan dengan pengurus DPP PDIP dan Demokrat termasuk Adiana Pitupulu yang bertanggung jawab dalam mengatur rekomendasi pencalonan. Dengan adanya dukungan ini, pasangan Beng Idrus Duwila dan Arifin Latbual semakin optimis menatap pilkada. Bahkan tim pemenangan telah menetapkan tagline benar yang merupakan singkatan dari Beng Idrus Duwila dan Arifin Latbual sebagai simbol persatuan dan komitmen mereka dalam Pilkada Buru 2024. Makatita juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 15 Agustus mendatang, tim pemenangan akan mengadakan penjemputan resmi untuk kedua calon ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi pilkada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunas Kapolres Sukijang bentuk Purnawirawan Polri Cabang Buru tahun 2024. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang memimpin rapat pembentukan Purnawirawan Polri atau PP Cabang Buru tahun 2024 pada Rabu 7 Agustus 2024 di Aula Endra Dharma Laksana Polres Pulau Buru. Rapat membahas struktur organisasi dan peran masing-masing anggota dalam organisasi. Jabatan ketua dipegang oleh Kompol Purnawirawan Amboto
Palambo, Wakil Ketua diisi oleh AKBP Purnawirawan Sanif Una, serta posisi-posisi lainnya yang mencakup Kepala Keuangan dan Sekretaris. Rapat dihadiri langsung oleh Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukijang sebagai pembina, dan beberapa purnawirawan lainnya yang memiliki peran strategis dalam kepengurusan. Masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk memajukan organisasi, termasuk bagian keuangan, organisasi, dan hubungan masyarakat. Kemudian Bapak tiga hari kemudian tidak ada turun. Kalau tidak ada turun nanti. Kalau Pak Amo kumpul, kemudian Bapak Berikut struktur organisasi Purnawirawan Polri Cabang Buru. Pembina yaitu Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang, sementara Ketua Kompol Purnawirawan Amboto Palambo, Wakil Ketua yaitu AKBP Purnawirawan Sanif Una, Kepala Keuangan yaitu AKP Purnawirawan Laode Usra, sementara Sekretaris AKP Purnawirawan Jafar Husin, Kabak Organisasi AKP Purnawirawan Yamin Kabau, sementara untuk Kabak SDM Aibtu Purnawirawan Dahlan Sangaji, Kabak Peminfo Kompol Purnawirawan Lasawati Tomu, Kabak Ekonomi dan Sosial yaitu Kompol Purnawirawan Muhammad Sabir, dan Kabak Wanita yaitu Nyonya Hawa Kamidin. Coba hari seandainya kalau tidak ada turun nanti. Kalau kumpul, kemudian Bapak Terberas harga melonjak naik, pemerintah Kota Ambon memberi subsidi belanja ikan di Pasar Mardika dan juga Pasar Batu Merah. Pemerintah Kota Ambon mensubsidi sejumlah jenis ikan di Pasar Mardika dan juga Pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Kamis 8 Agustus 2024. Terpantau para pedagang menjual ikan hanya dengan harga Rp15.000 per tumpuk. Harga tersebut turun dari normalnya yaitu Rp20.000 lantaran mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara untuk harga jual ikan Rp50.000 disubsidi Rp20.000 sehingga pedagang menjual dengan harga Rp30.000. Salah seorang pedagang, Mary Gaspers, mengatakan bahwa ikan tatari dijual Rp15.000 per 10 ekor. Dan ikan momar berukuran besar dijual dengan harga yang sama per 5 ekor. Lanjutnya, harga ikan saat ini cukup tinggi. Ikan momar dibelinya dari nelayan senilai Rp750.000 per loyang. Sedangkan ikan tatari Rp650.000. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Febrian Mail, saat ditemui tribunambon.com menjelaskan subsidi dilakukan tujuannya untuk menekan harga pasar sehingga mencegah inflasi. Ia mengatakan program ini dijalankan sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pada pekan pertama dan ketiga saat harga ikan melonjak di pasaran, dan meski demikian diakuinya ada keterbatasan dari program subsidi ini, yakni terbatas pada komoditas tertentu dan tidak semua pedagang kebagian subsidi tersebut. Mau mengendalikan inflasi, pengendalian inflasi. Nah, ikan ini salah satu komponen penyumbang inflasi karena dia merupakan bahan yang sering dikonsumsi. Sehingga kalau dia harga naik, dia sangat berpengaruh dengan tingkat inflasi atau kenaikan harga di kota. Nah, Ketong datang ini sebagai pemerintah, beta ini cuma wakil saja, wakil dari pemerintah kota di bidang perikanan. Ketong mau untuk subsidi harga seketika saja, artinya Ketong bisa subsidi dari pagi sampai malam. Lalu komponen yang Ketong subsidi ini itu komponen selisih harga jual. Jadi misalnya harga jual itu Rp20.000, Ketong selisih Rp5.000 ke pedagang sehingga pedagang jual dengan harga Rp15.000.
Jadi subsidinya 5.000 ke pedagangnya. Tapi kalau ikan yang harga 50.000, katong subsidi 20.000. Sehingga dia harga jualnya 30.000. Kenapa katong harus bikin gini? Sehingga ada penekanan terhadap harga. Tapi katong memang juga paham hanya komoditi momar, lema, dan kawalinya. Kalau kawalinya tuh selar bahasa Indonesia, momar tuh ikan layang, dan lema itu ikan kembung. Ya, kabarnya beta ke soal ini. Soalnya 20. Tribunnews, kita mengupdate harga bumbu di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Ada cabai rawit turun tipis Rp70.000 per kilogram. Berikut ini update harga bumbu dapur di Maluku Tenggara per Rabu 7 Agustus 2024. Harga cabai rawit di Pasar Langgur turun tipis di angka Rp70.000 per kilo. Sebelumnya cabai dijual Rp80.000 per kilo alias turun selisih Rp10.000. Sedangkan untuk bawang merah masih tetap di harga Rp50.000. Bawang putih berada di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk harga tomat lokal jenis apel dijual Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk kol dibanderol dengan harga Rp30.000 per kilogram. Buncis di angka Rp25.000 per kilogram. Kentang Rp40.000 per kilogram dan wortel Rp50.000 per kilogram. Kakak Ena, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan stabilnya beberapa komoditas bumbu dapur dipicu stok yang melimpah. Menurutnya untuk saat ini stok dari pemasok lumayan banyak mengingat petani memasuki masa panen. Baik Tribunnews, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi